Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Lubis. Saya merupakan dosen yang bertugas di bidang biologi farmasi, program studi sarjana farmasi, Fakultas Farmasi di Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu fitokimia, yang disajikan kepada mahasiswa di semester 4. Mata kuliah fitokimia ini adalah salah satu mata kuliah wajib pada kurikulum Outcome Based Education atau OBE, bobot perkuliahan sebanyak 2 SKS. Sesuai dengan yang dituliskan pada rencana pembelajaran semester atau RPS, maka capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK fitokimia adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi bahan alam tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat dan sediaan yang diperdagangkan. Mahasiswa mampu menjelaskan proses pembuatan simplicia dan ekstrak. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan mutu sediaan simplicia dan ekstrak. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa sub CPMK, yaitu pada 7 pertemuan pertama setelah mengikuti perkuliahan ini, maka mahasiswa akan dapat menjelaskan prinsip terkait identifikasi kandungan kimia tumbuhan dan metabolit sekunder. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan screening fitokimia, lalu mampu membedakan dan menjelaskan tentang kromatografi, jenis-jenis kromatografi, dan mengidentifikasi suatu senyawa dengan kromatografi. Kemudian mampu menjelaskan dan menganalisis tentang senyawa fenol dan mampu menjelaskan tentang senyawa glikosida. Sedangkan pada 7 pertemuan terakhir, mahasiswa akan dapat yang pertama, mampu menganalisis dan menentukan tanaman obat yang mengandung senyawa terpenoid. Lalu, mampu menganalisis dan menentukan tanaman obat yang mengandung senyawa alkaloid. Kemudian, mampu menganalisis dan menentukan tanaman obat yang mengandung senyawa flavonoid. Setelah itu, mampu menganalisis dan menentukan tanaman obat yang mengandung senyawa saponin. Dan terakhir, mampu menganalisis dan menentukan tanaman obat yang mengandung senyawa triterpenoid steroid. Total pertemuan dari mata kuliah ini adalah 14 kali pertemuan, ditambah 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester atau UAS. Pendekatan pembelajaran yang saya terapkan dalam perkuliahan ini berfokus pada Student Centered Learning atau SCL, yang mencakup 3 tahap utama, yaitu penyampaian materi, interaksi baik di dalam maupun di luar kelas, dan pemberian tugas. Mahasiswa didorong untuk mengembangkan pengetahuannya secara mandiri maupun melalui kerja kelompok guna meningkatkan interaksi antar sesama mahasiswa serta memperkuat komunikasi dan diskusi dengan dosen. Tugas-tugas yang diberikan itu bervariasi dalam bentuk dan tujuan. Tugas individu biasanya berupa penulisan esai yang berkaitan dengan topik perkuliahan. Selain itu, terdapat pula tugas kelompok yang mengharuskan mahasiswa melakukan kajian pustaka terhadap artikel ilmiah yang relevan dengan materi yang sedang dibahas. Setiap kelompok akan diberikan artikel yang berbeda-beda untuk dianalisis dan didiskusikan per kelompok masing-masing. Hasil diskusi kemudian disusun dalam bentuk ringkasan atau resume yang selanjutnya akan dipresentasikan dan dibagikan kepada kelompok lain dalam forum diskusi kelas. Dalam perkuliahan ini juga diterapkan metode pembelajaran berbasis kasus atau case method, di mana mahasiswa ditugaskan untuk menyusun presentasi yang bertujuan menilai teknik identifikasi senyawa fitokimia dan isolasinya.
Proses pembelajaran akan dilakukan secara berkelompok, dimulai dari pencarian data, informasi, dan teori yang relevan. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk mengajukan gagasan atau hipotesis, melakukan diskusi mandiri dalam kelompok, serta merumuskan solusi secara kolaboratif. Hasil diskusi kelompok kemudian disusun dalam bentuk laporan yang akan diunggah ke Learning Management System atau LMS Universitas Sumatera Utara melalui laman allearning.usu.ac.id. Selain metode diskusi dan tugas, mahasiswa juga diwajibkan untuk mengikuti 2 kali kuis serta ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Evaluasi terhadap capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK akan dilakukan melalui berbagai instrumen penilaian dengan sistem dan bobot yang disesuaikan untuk setiap kelompok komponen penilaian. Kuis pertama dan kedua masing-masing memiliki bobot 5% dengan penilaian berdasarkan indikator ketepatan jawaban menggunakan sistem scoring. Tugas pertama dan kedua masing-masing memiliki bobot penilaian sebesar 7,5% dengan total bobot keduanya 15% dengan beberapa indikator penilaian utama, yaitu yang pertama, kesesuaian isi resum dengan pokok bahasan yang dibahas. Yang kedua, keterbaharuan dan keabsahan sumber referensi yang digunakan. Dan ketiga, kelengkapan serta kesesuaian format hasil diskusi. Dan yang terakhir adalah ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas. Penilaian terhadap tugas akan dilakukan secara objektif dengan menggunakan rubrik penilaian yang terstandar, sehingga akan memberikan transparansi dan keadilan dalam proses evaluasi. Sementara itu, tugas berbasis case method diberikan bobot penilaian yang lebih tinggi, yaitu sebesar 15% untuk setiap tugas. Penilaian juga akan dilakukan berdasarkan beberapa indikator, meliputi ketepatan dalam mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan yang terdapat pada teks sumber maupun sasaran kajian. Kemampuan serta keaktifan mahasiswa dalam memberikan respon jawaban maupun pertanyaan selama diskusi. Kualitas kerjasama antar anggota tim, keterbaharuan dan keabsahan sumber referensi yang digunakan, kelengkapan dan kesesuaian format hasil diskusi, tingkat kesamaan dengan sumber literatur atau plagiarisme yang dianalisis menggunakan perangkat deteksi, serta ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas. Seluruh aspek ini dinilai secara objektif dan transparan menggunakan rubrik penilaian. Sisa bobot penilaian sebesar 30% akan dialokasikan untuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS yang dirancang untuk mengukur pemahaman komprehensif mahasiswa terhadap seluruh capaian pembelajaran mata kuliah. Dengan demikian, penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah fitokimia, termasuk pendekatan pembelajaran yang saya terapkan selama perkuliahan berlangsung. Kemudian sebagai penutup, marilah kita saksikan dokumentasi proses pembelajaran yang telah saya laksanakan di dalam ruang kelas. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat siang semuanya. Terima kasih banyak ya sudah bergabung di kelas hari ini. Kita akan melanjutkan topik kita yang sebelumnya kita tuh minggu lalu membahas terkait dengan peran fitokimia dalam pengembangan atau drug discovery, khususnya traditional medicine. Dan minggu ini kita masih bertanya-tanya
teknik atau metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan obat-obat bahan alam tersebut. Bagaimana sih ceritanya obat bahan alam seperti daun, akar, mungkin buah dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan sebagai obat-obat modern atau bisa kita bilang sebagai fitofarmaka. Pasti kita semua bertanya-tanya terkait hal tersebut. Oleh karena itu, pertemuan lanjutan ini saya akan menyampaikan teknik dalam pembelajaran fitokimia yang akan bermanfaat atau yang akan diaplikasikan untuk mengembangkan obat-obat tradisional menjadi obat-obat modern atau fitofarmaka dalam ranah drug discovery yang khususnya dalam untuk topik fitofarmaka, pengembangan obat fitofarmaka. Nah, untuk informasi sedikit bahwa fitofarmaka itu di negara kita itu masih sangat lambat pertumbuhannya. Kenapa sangat lambat? Ya karena banyak hal. Ya, mungkin salah satunya itu biayanya cukup besar sebenarnya untuk mengembangkan obat yang berasal dari bahan alam itu butuh biaya yang sangat besar. Nah, kemudian perjalanannya cukup panjang, mulai dari mencari tanamannya, mengeksplorasinya, menguji produk-produk dalam bentuk tradisionalnya seperti ekstrak, hingga berupaya untuk menentukan siapa komponen yang bertanggung jawab dalam ekstrak tersebut yang berhasil sebagai atau yang menjadi aktivitas farmakologis. Nah, teknik yang akan saya sampaikan pada hari ini itu akan mendukung perjalanan daripada pengembangan obat tersebut. Penasaran? Maka hari ini kita fokus untuk perkuliahan kita terkait dengan kromatografi logistis. Jadi untuk yang pertama, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mengikuti perkuliahan di dalam kelas ini, maka mahasiswa akan mampu menjelaskan yang pertama prinsip dasar dari kromatografi. Kemudian selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis dan fungsi daripada kromatografi. Lalu mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi daripada kromatografi lapis tipis. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi daripada kromatografi kertas. Tapi mungkin untuk topik ini akan kita lebih kupas di minggu depan atau minggu yang akan datang. Dan yang terakhir mampu menjelaskan tentang retention factor atau baik, sebelum kita membahas tentang kromatografi lapis tipis, kita coba review pertemuan kita di minggu lalu. Di mana di minggu lalu saya sudah berbicara atau menjelaskan memaparkan kepada kalian terkait dengan dasar-dasar fitokimia yang meliputi mungkin kenapa sih tumbuhan itu memiliki potensi dikembangkan menjadi obat tradisional. Secara tak langsung karena di dalam tumbuhan ternyata punya yang namanya senyawa-senyawa kimia. Jadi senyawa-senyawa kimia itulah yang bertanggung jawab penuh terhadap kemampuan daripada tumbuhan tersebut menjadi obat tradisional. Contohnya jahe. Kenapa jahe bisa berhasil sebagai analgesik? Kemudian mungkin tumbuhan yang favorit lain kumis kucing, Lotus lipon. Kenapa punya kemampuan sebagai obat antiinflamasi? Gitu. Ternyata karena kandungan senyawa metabolit yang ada pada tumbuhan tersebut. Kalau saya boleh tahu, kira-kira senyawa metabolit apa saja yang ada pada tumbuhan? Ada berapa klasifikasinya? Itu. Ayo, bantu saya. Dan silakan baru. Setahu saya Pak ada flavonoid, terus ada glukosida, ada anin, ada terpenoid. Oke. Dan saya Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Nggak salah, itu benar. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa bagi dulu dia menjadi dua kelompok yang besar. Kira-kira kelompok apa? Metabolit primer dan metabolit sekunder. Makasih ya. Jadi kita bagi dulu menjadi metabolit primer dan metabolit sekunder. Secara keseluruhan, memang metabolit sekunder seperti yang disampaikan oleh Harun, itulah yang memiliki tanggung jawab penuh
dia senyawa metabolit primer yang ada pada kebutuhan, ya setidaknya ada karbohidratnya, kemudian ada proteinnya, lalu ada lemaknya. Nah, ketiga komponen metabolit primer ini itu nanti akan diubah. Itu merupakan raw material untuk apa? Untuk membentuk yang namanya metabolit sekunder. Tadi metabolit sekunder yang sudah disebutkan Harun. Siapa contohnya? Contohnya adalah golongan flavonoid, kemudian golongan alkaloid, lalu golongan tanin, saponin, glikosida, gitu. Jadi banyak macamnya gitu. Terkait dengan masing-masingnya tentu punya sifatnya masing-masing yang khas. Mungkin setelah nanti ada topik pada minggu ke-4 atau ke-5 yang akan membahas tentang masing-masing golongan metabolit sekunder dan tanggung jawabnya terhadap efek farmakologisnya. Tapi sebelum itu perlu kita tahu bahwa senyawa metabolit sekunder yang ada pada tubuh itu sangat banyak dan berlimpah, gitu. Dan tidak semuanya memiliki hasil dan manfaat. Tidak semuanya memiliki hasil dan manfaat. Terkadang ada yang memberikan efek sinergis interaksi daripada komponen tersebut. Tetapi sometimes ada juga yang dia ternyata saling meniadakan, maka itu akan sangat merugikan. Oleh karena itu dalam pengembangan obat modern atau pengembangan fitofarmaka, kita perlu melakukan pemisahan dari senyawa-senyawa tersebut. Untuk memisahkan senyawa-senyawa tersebut, disitulah butuhnya teknik ini, teknik kromatografi lapis tipis. Jadi kalau kita belajar sejarah, cerita saya tadi itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sweet. Bapak Sweet ini dikenal sebagai promotornya atau ya ketua dari pembahasan tentang kromatografi. Apa yang dilakukannya? Ternyata Pak Sweet ini memisahkan senyawa hijau yang ada pada tumbuhan yang notabene berada pada daun. Apakah senyawa pada daun itu yang memberikan warna hijau pada daun itu bisa diambil? Mungkin itu masalah yang ada di kepalanya, sehingga dia merumuskan suatu hipotesa, ya itu bisa diambil. Kemudian dirangkailah satu metode percobaan untuk mengambil senyawa hijau tersebut. Itu dasar-dasar awal terbentuknya prinsip daripada kromatografi. Nah, untuk definisinya mungkin sudah ada yang tahu secara ringkas kira-kira kromatografi itu apa ya? Ada yang bisa coba kasih tahu? Kalau itu disebutkan, coba sebutkan satu kata terkait dengan kromatografi. Maka apa yang bisa kamu sampaikan? Apa Harun? Pemisahan, ya. Kalau disebutkan satu kata, kalau hanya disebutkan, coba sebutkan satu kata dengan kromatografi. Maka yang paling mudah untuk disebutkan yaitu pemisahan. Oleh karena itu nanti tinggal dikonekkan dengan apa? Dengan bagaimana pemisahan itu bisa terjadi? Kan itu pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana hasilnya untuk menentukan apakah itu benar terpisah atau tidak? Maka dari situ muncullah satu argumen atau satu pengertian tentang secara dasar apa yang dimaksud dengan kromatografi. Ternyata kromatografi itu termasuk merupakan teknik pemisahan daripada campuran yang itu punya perbedaan daripada koefisien distribusi dari sampel, dari campuran sampel melalui dua fase. Jadi kalau berbicara dengan kromatografi, maka dia adalah teknik pemisahan yang didasarkan terhadap karena komponen-komponen itu ternyata punya perbedaan. Dari perbedaan dari teknik apa? Dari koefisien distribusinya yang berbeda. Itu basicnya. Nah, ini merupakan suatu hal mudah daripada proses pemisahan dalam penggunaan daripada bahan alam. Maka platnya terbuat dari lapis tipis. Sedangkan fase diamnya adalah senyawa kimia yang paling banyak digunakan adalah silika. Jadi silika yang dilapisi pada satu permukaan lapis tipis. Manipulasi, setidaknya ada 3 sifat fisik yang dimanipulasi. Yang pertama adalah kecenderungan zat untuk terlarut dalam satu cairan atau fase gerak. Jadi dia larut tidak, gitu. Maka saat pertamanya tadi dia harus larut.
bisa melewati fase diam, dan sifat daripada sampel yang akan dipisahkan terhadap fase diamnya, terabsorpsi dia atau tidak, terjerat dia atau tidak. Lalu cerita tentang fase diam dan fase gerak. Kira-kira ada yang tahu nggak ya definisi daripada polaritas? Coba tekan. Mudahnya apa definisi daripada polaritas? Apa kira-kira? Polaritas kan mudahnya apa? Polar berarti polar berarti kan kalau gampangnya kan dulu kan polar berarti dia kecenderungan untuk larut pada air kan kayak gitu. Nah itu kan kalau berarti kalau non polar berarti kecenderungan untuk tidak larut di air atau lebih larut di minyak. Makanya dibilang minyak itu non polar sedangkan air itu polar. Karena minyak dan air kan nggak bersatu gitu. Nah, tetapi lebih jelasnya secara ilmiahnya, maka polar itu adalah sifat daripada satu molekul karena adanya perbedaan elektronegativitas antar atom-atom yang menyusun molekul tersebut. Jadi lihat etanol. Etanol itu ada berapa atom yang menyusun etanol? Ada berapa atom yang menyusun etanol? 2C sama Ada karbon, ada hidrogen dan oksigen, ada 3 kan? Nah, jadi masing-masing atom itu punya sifat elektronegativitas yang berbeda-beda. Bagaimana satu atom terhadap atom yang lain terkait dengan proses menarik elektron? Maka disitulah yang akan menentukan apakah komponen tersebut merupakan polar atau tidak. Hal itu akan mempengaruhi namanya konstanta dielektrika. Visualisasi ini adalah bagian penting dalam proses kromatografi. Terkadang ketika proses pengembangan selesai, kita tidak akan melihat moda apapun pada plat kita. Nah, itu karena sifat daripada senyawa tersebut, gitu, tidak berwarna. Gitu. Oleh karena itu kita butuh yang namanya bantuan visualisasi the spot. Bagaimana cara memvisualisasikannya? Kita bisa reaksikan dia dengan reagen-reagen kimia seperti vanilin asam sulfat, H2SO4 pekat, atau reagen-reagen tertentu seperti Mayer, Bocardin, Reagendorf, atau Lieberman-Bocard dan sebagainya. Kemudian kita bisa juga tambahkan dengan sinar. Cenderung dia mengabsorpsi sinar. Senyawa-senyawa itu bisa mengabsorpsi sinar. Sinar apa? Sinar UV. Biasanya yang dipakai adalah UV 254 dan UV 366 nanometer. Lalu ini sedikit proses ilustrasi ya. Ini kompon yang akan dipisahkan. Ini fase chamber, fase gerak, kemudian prosesnya dimulai, maka senyawa tersebut akan cenderung mengikuti fase geraknya apabila afinitasnya terhadap fase gerak lebih besar dibandingkan dengan afinitasnya terhadap fase diam, maka pemisahan akan terjadi. Jadi kalau dari sini kira-kira ada noda merah, biru, hijau, fase gerak sama, fase diam sama. Pertanyaan saya, yang mana yang paling menyukai fase gerak? Ya, biru. Karena dia yang paling jauh dibawa daripada fase gerak. Sedangkan yang paling tidak menyukai fase gerak yang mana? Yang merah. Karena dia yang paling lama tinggal di fase diam. Beberapa instrumen dan mungkin ada yang bertanya terkait dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Siapa namanya? Clinton. Nah, ya, untuk keunggulan sendiri dari kromatografi lapis ini apa dibandingkan yang lain? Oke, terima kasih Clinton. Jadi sebenarnya kita ada kromatografi kertas lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Tapi topik ini kita bahas khusus KLT, gitu ya, kromatografi lapis tipis. Jadi Clinton punya pertanyaan bagus, yaitu apa sih keunggulannya? Misal kita bandingkan dengan kromatografi kertas untuk topik kita di minggu selanjutnya. Maka kromatografi kertas itu punya keterbatasan. Apa keterbatasannya? Karena dia menggunakan fase diam dan fase
selulosa, maka dia hanya dapat digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang bersifat polar. Nah, sedangkan kromatografis lapis tipis, tadi fase diamnya adalah silika. Nah, silika ini lebih cenderung dapat digunakan untuk mempartisi atau menseparasi, memisahkan semua jenis sifat senyawa yang akan dipisahkan. Jadi bisa kamu gunakan untuk pisahkan senyawa yang polar, maupun bisa kamu gunakan untuk pisahkan senyawa yang non polar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu tinjau dari segi visualisasi, maka visualisasi daripada kromatografi kertas itu sangat terbatas. Kamu tidak bisa reaksikan penggunaan visualisasi spot. Tadi kan ada reagen kimia, reagen kimia yang dapat merusak atau reaksi dengan selulosanya. Misal kamu menggunakan asam sulfat pekat. Kalau kamu pakai asam sulfat pekat, kertasnya bisa rusak. Selulosa itu kan kertasnya bisa rusak, bisa terbakar. Jadi apa yang bisa kamu visualisasikan? Nggak ada. Jadi kamu kehilangan hasil. Tetapi kalau kamu pakai kromatografi lapis tipis, kamu bisa memvisualisasikan dengan bentuk metode visualisasi apapun, termasuk dengan reagen-reagen pekat seperti asam sulfat pekat. Mungkin itu dari saya, Clinton ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Cukup hari ini? Cukup atau mau lanjut lagi? Cukup. Cukup. Kalau cukup, saya mau kalian lanjutnya di rumah dengan coba untuk mengidentifikasi kasus ini. Nanti coba dikerjakan di rumah latihan ini. Ini terkait dengan reaction vector. Mungkin nanti kalian bisa coba cari literaturnya bagaimana cara mengidentifikasi reaction vector ini. Ini sangat penting di topik kromatografi gitu. Karena ini merupakan penanda bahwa proses pemisahan itu berhasil atau tidak. Itu tergantung reaction vector dari masing-masing senyawa. Mungkin sebelum saya tutup ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Ini dikumpulkan minggu depan ya, dan tolong dikerjakan. Oke? Nanti itu aja. Kalau ada yang kurang jelas masalah tugasnya nanti silakan kontak saya. Atau kalau kamu kurang jelas terkait dengan apa materi yang saya sampaikan hari ini, kamu bisa juga nanya langsung dengan saya. Gitu. Kamu bisa berhubungan saya atau kamu bisa chat saya langsung dari pesan WhatsApp. Saya terbuka untuk diskusi hal-hal yang berkaitan dengan bidang saya, terutama tentang fitokimia dan kromatografi. Oke, mungkin itu aja pertemuan dari saya pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Kemudian jangan lupa pertemuan kita minggu depan terus sekilas tentang kromatografi kertas. Jadi silakan dibaca teorinya, kemudian